Itu kira-kira sebagai gambaran perjalanan hidup. Jadi ambo hidup itu mengalir saja. Jadi tidak rumit-rumit. Yang penting keberadaan awak bisa maksimal memberikan manfaat kepada orang banyak. Itulah nilai kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat Pelantarang Mudo, pada kali ini kita punya kesempatan di tengah kesibukan beliau sebagai Wakil Bupati Agam bertempat di rumah dinas belakang Balok di Kota Bukit Tinggi. Kita bertemu dengan beliau ini untuk berbincang banyak hal, terutama sekali adalah berkaitan dengan masalah yang paling hangat tentang kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 ini. Beliau adalah Insinyur Triandra Farhan Satria Datuk Tumangguang Putih, dan tentu saja banyak informasi sebagaimana yang ingin kita sampaikan, bahwa salah satu misi dari Pelantarang Mudo itu adalah memberikan ide, pikiran dan gagasan dari seluruh calon-calon kepala daerah seperti apa ke depannya melihat Agam ini dan apa yang akan dilakukan di Kabupaten Agam untuk masa selanjutnya. Selamat pagi, Sat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sat? Alhamdulillah. Sat, mungkin pertanyaannya mungkin to the point saja. To the point saja. Tapi sebelum kita awali, bahwa memang orang cuma tahu wakil bupati, tapi tidak banyak yang tahu tentang riwayat pendidikan, riwayat karir di mana selama ini gitu ya. Dan mungkin karena ada ungkapan tak kenal karena tak tahu karena tidak bertaaruf. Tapi mungkin di kesempatan ini diawalilah dengan perkenalan tentang Ustadz. Silakan, Ustadz. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Pertama, sudah berapa kali berencana ya untuk bisa bincang-bincang dengan Pelantarang Mudo. Tadi yang pertama, kalau kita ingin memperkenalkan diri agak lebih detail, ya. Nama ko banyak jurang nan ndak pas, karena nama buku agak sulit memang menghafalnya. Donanya Wi Trianda donanya. Kalau nama asli lengkapnya Trinda Farhan Satria. Iya. Tapi kalau lah tahu artinya, payah lu lupa. Jadi Tririko dari asal kata tigo, nda ko anak. Jadi gampangnya Trinda ko anak ketiga. Cuman unik kalau mau panggilan tidak dipangka doh, panggilan tengah Farhan. Jadi lebih akrab dengan panggilan Farhan. Cerawak sana. Jadi lebih santai. Jadi Ambo dilahirkan di tepi Danau Meninjau, lebih tepatnya di Nagari Sungai Batang, tanggal 28 September tahun 1969. Jadi 50 menjelang 51. Nah, orang tua Fauzah Nur dengan nenek ibu dari orang tua Umi Fatimah. Anak dari Abdul Wahab Amarullah. Abdul Wahab Amarullah kebetulan beradik kakak dengan Abdul Karim Amarullah. Abdul Karim Amarullah kok ayahnya Buya Hamka. Jadi nenek dengan Buya Hamka kemudian sepupu. Kemudian lahir di Sungai Batang, cuman gadang di Bukit Tinggi. Jadi SD di Bukit Tinggi, SMP di Bukit Tinggi, SMA di Bukit Tinggi. Lebih tepatnya Ambo tinggal di Wirugo Bungo di belakang Masjid Jamia.
SD 25, SMP 1 Bukit Tinggi, SMA 2 Bukit Tinggi. Jadi istilahnya mungkin kalau lebih banyak menghirup udara, merasakan pengalaman berkawan dan segala macam itu di Bukit Tinggi sekitarnya. Nah, kemudian sesudah tamat dari SMA 2, itulah pertama ambo meninggalkan Sumatera Barat. Jadi kuliah di Bandung, di ITB jurusan Teknik Industri. 1. Nah, tamat tahun 95. Memang ketika tamat, karena mungkin pengaruh dari aktivitas, waktu itu keinginannya 2 aja. Kalau ndak di Bandung, kalau ndak pulang kampung. Ketika tadinya kebetulan di zaman ambo kuliah tamat 95, alhamdulillah, apalagi jurusan Teknik Industri, ndak payah ndak mencari karajo. Teknik elektro industri, ambo Teknik Industri. Teknik industri. Tapi dicari karajo. Jadi biasanya 2 minggu sebelum wisuda itu ada namanya pekan interaksi industri. Jadi industri-industri yang ada atau perusahaan-perusahaan multinasional nasional itu datang ke kampus untuk recruiting. Nah, kebetulan dari sekian banyak yang sampai ke tingkat wawancara akhir, salah satu di antaranya adalah Semen Gresik. Nah, pas wawancara direksi, karena kan waktu itu join dengan jadi Semen Indonesia ya. Jadi dari Departemen Sumber Daya Manusia Semen Padang ikut mewawancara. Jadi beliau menawarkan, Farhan mau di Gresik atau mau di Padang? Nah, mau sampaikan memang rencana awal lebih baik pulang kampung. Jadi ambo memilih ke Semen Padang. Jadi sebenarnya awalnya serombongan Pak Beni Wendri yang dulu dirut banyak itu rombongan sangkatannya. Cuman ambo tertunda tamat karena pembimbing waktu itu sakit dan akhirnya meninggal. Jadi sehingga akhirnya ganti pembimbing tertunda. Cuman dari Semen Padangnya pokoknya kalau Pak Farhan Latamai bisa langsung. Nah, tertunda tamat. Nah, pas lah siap-siap mau masuk, nah, kawan-kawan dari Fakultas Teknik Unan datang, menyampaikan kami akan mendirikan jurusan Teknik Industri di Unan. Jadi diminta bantulah. Dan kebetulan di Semen Padang karena masuk ada restrukturisasi, disuruh nunggu dulu. Nanti kalau lah jaleh baru masuk. Tinggal masuk melapor lah. Jadi mendengar permintaan kawan-kawan Unan tergelitik lah, tapi yang jaleh mau pulang. Akhirnya jadi dosen di Teknik Industri. Walaupun waktu masa-masa awal Semen Padang rutin karena ada kerjasama penelitian Fakultas Teknik. Nah, terakhir di Unan awalnya memang masih honor ya, honor setahun pertama. Waktu itulah baru dari pihak Semen Padang mengingatkan lah Pak Farhan lah bisa masuk ke Semen Padang. Nah, betul mau jawab, rasa-rasanya dia lah mencoba jadi dosen. Tak lama jadi dosen. Kalau di Semen Padang lah banyak juga alumni dari Jawa. Nah, kemudian dia baru, akhirnya kesimpulannya, walaupun nama masih tetap waktu itu rutin dengan tim Fakultas Teknik Unan ke Semen Padang. Jadi dosen. Memang kamu mesti takana diwawancarai di dekan, PD1, mau ko Pak Farhan namu jadi PNS jadi dosen. Nah, dosen ko gaji kete. Mau masih takana gaji pertama mau dulu 120.000. Nah, kalau Semen Padang beda sekete lah, beda 0. Jadi yang menjawab ke beliau, memang jadi guru, jadi dosen, iko gaji kete. Tapi imbalannya yang luar biasa. Nah, sehingga waktu itu ditanggapi, oh jadi Pak Farhan jadi dosen kok ingin jadi saja batu loncatan saja. Kan anekdotnya dosen luar biasa, dosen biasa di luar. Tambah jalian ndak itu Pak. Coba Bapak bayangkan. Taga ambo di muka kelas mengajar sekitar 80 orang mahasiswa.
tamat ilmu nan nambo hajan bermanfaat bagi masyarakat. Selama ilmu itu bermanfaat, maka pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau itu tuh ya, tua-tua tuh. Jadi sesudah ambo jadi dosen, kurang lebih 10 tahun, melanjutkan S2 di jurusan yang sama di ITB. Kemudian lah siap-siap untuk S3 keluar. Tahun 2006 ya. Dan mengurus naik pangkat dari mempersiapkan biar nanti pulang bisa lebih gampang untuk sampai ke tingkat tertinggi profesor. Dan di profesor di luar tampe untuk S3 pun lah oke. Tinggalnya menyampaikan kalau ingin langsung dapat tampe, tunggu 3 bulan lagi. Karena yang dipromotorinya lah selesai, cuman perbaikan. Kalau mau berangkat sekarang juga boleh. Teman tentu kalau tampe nanti cik berdua. Nah, masa menunggu itu tahun awal 2006, lebih tepat Februari 2006, kawan-kawan PKS meminta ambo untuk mengurus PKS. Jadi waktu itu ketua DPW Ustadz Mahirdi jadi wakil wali kota. Kalau di PKS biasanya kalau di eksekutif tidak ngurus partai nih. Jadi di Muswil tanggal 17 Februari tahun 2006 masih takana ambo hari Sabtu. Dan memang tidak mendadak. Sampai-sampai kawan-kawan di UNAN bertanya, baru minggu petang mau harus naik pangkat, kini tiba-tiba lah berhenti saja mundurkan diri. Bingung, Abu pun bingung juga. Karena memangnya mengalir saja. Jadi singkat cerita, hari Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2006, karena diberi amanah, maka otomatis saya konsekuensi dari undang-undang, saya mengundurkan diri dari dosen UNAN. Karena baru 10 tahun masa dinas, masa bakti, memang tidak ada tanpa pensiun. Tanpa pensiun. Namun takana kawan-kawan PKS waktu Muswil dari DPD bertanya, "Lei siap mundur?" Nah, kalau mundur beko, karena kan awak ndak jadi ketua partai itu ndak ada gaji apa-apa. Ambo bukan di DPRD, bukan. Kan tahun 2006. Ya, Ambo masih takana jawaban Ambo sederhana saja. Kalau ditanya persiapan Ambo untuk membackup ekonomi berhenti PNS, terus terang persiapan khusus memang tidak ada. Karena aku mendadak. Cuman ada cik dan Ambo yakini. Namanya rasaki, setiap dicari pasti ada. Nah, itu sejarah masa lalu. Akhirnya mulai 2006 Ambo dapat tugas jadi ketua DPW PKS. Ambo masih ingat hari Minggunya jadi berita deadline di Padang Express. Karena di hari nan sama itu sedang tes masuk pegawai negeri. Kamu masih karena judul yang dibuat di Padang Express, ketika ratusan ribu orang berebut jadi PNS, Trinda Farhan Satria berhenti dari PNS karena memilih jadi ketua partai dakwah. Masih ingat itu judulnya? Jadi mau tanya orang timbangannya. Kalau partai politik terus terang Ambo dari dulu tidak pernah aktif di politik. Cuman karena label, dan bukan label, karena memang dari dulu nanti kita ceritakan aktivitas selama kok. Nah, dengan background itulah akhirnya tanpa ada persiapan memang mengalir aja. Nah, akhirnya kita ambil terima amanah itu 2006 2009 ya banyak ada aktivitas lain lah. Ya. Baru Ambo dapat kepercayaan di DPRD itu di tahun 2009. Nah, 2009 sampai 2004 balik jadi pimpinan DPRD provinsi. 2004 balik satu beliak, dapat amanah beliak di DPRD. 2015 diminta oleh Pak Bupati untuk mendampingi beliau di Kabupaten Agam. Konsekuensi undang-undang pun mundur dari DPRD. Bo masih takana ketika keluar keputusan MK, Pak Bupati itu nelpon, beliau manggil Ustadz. Nah, kalau uniknya kok, bukan dulu sejarahnya kok sampai jadi Ustadz. Kami sama-sama ITB teknik ya, di ITB. Ya, tapi uniknya sampai kini beliau panggil Ustadz. Tanya Ustadz, kalau keluar keputusan MK, kok anggota DPRD nama maju pilkada harus mundur dari DPRD, wah kira-kira boleh siap. Nah, jawaban Ambo sederhana sih. Ambo dek lah bentuk dia kakak, dain juga kan.
Jangan, kalau kini ko berhenti DPRD jaleh untuk jadi calon wakil bupati. Apalagi ko incumbent. Dulu ambo berhenti jadi PNS, ndak jaleh untuk jadi apa dah. Jadi ketua DPR ko ndak ada gaji dah cuma. Ndak ada masalah. Nah, karena hidup mengalir sih. Nah, itu alhamdulillah akhirnya amanah tuh dijalankan sampai kini. Nah, dulu kalau kita kaitkan dengan pilkada, terus terang berapa bulan yang lalu banyak masyarakat yang bertanya, Pak Wabub start atau pada tua balik maju kan. Kalau ditanya kambo, bukan. Ambo dari dulu hidup kau mengalir sih. Waduh, ambisi jadi kau selama kau tidak ada. Pokoknya mengalir. Nama yang ditugaskan dijalankan. Cuman dulu ketika diminta jadi mendampingi, tugas ambo dua saja. Dan pertama membantu Pak Bupati. Itu makanya kecil orang baik di provinsi maupun di Kementerian Dalam Negeri, agamku termasuk dan kepala daerah yang paling harmonis. Tidak ada masalah. Karena dari awal memang memposisikan diri membantu Bupati. Semaksimal mungkin fungsi itu kita jalankan. Kalau dikasih tugas misalnya terkait ide mengimplementasikan visi agama madani, jadi waktu itu kita sampaikan ke Pak Bupati, beliau, ayo dah kalau itu Ustaz tanggap program lah. Makanya bergulirlah gerakan Nagari Madani. Ide, konsep segala macam itu memang diserahkan bulat-bulat ke kamu sebagai wakil bupati, termasuk sosialisasi, mengeksekusi pelan-pelan, walaupun memang itu perlu program jangka panjang. Ditugaskan untuk program gerakan penyelamatan dana meninjau, kita kerjakan. Ditugaskan untuk menangguhjawab gelora percepatan pembangunan di Palembayan untuk mengurangi kesenjangan, kita tangani. Termasuk yang lain-lain. Jadi setiap ada yang bisa disupport, di backup, itu memang itu dulu komitmen nomor pertama. Kalaupun ada beda-beda pendapat, namanya itu ikut. Jadi makanya di agam ndak ada heboh antara wakil dengan karena salah satu karena memang kita memposisikan diri untuk membantu Pak Bupati. Yang kedua, beliau memang waktu itu minta untuk agar anan dikerjakan selama 10 tahun itu bisa berlanjut. Karena pembangunan tidak mungkin terputus-putus. Jadi harus ada berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi ketika bertanya apakah maju, jawabannya bentuk itu. Lalu apakah nanti itu jawabannya tidak diambil, karena nama nentuan masyarakat. Awak iyo je kecil orang tak. Karena nama nentuan bukan awak, yang menentukan adalah masyarakat. Itu sekelumit tentang cerita mulai dari lahir, sekolah, sampai jadi wakil bupati. Jadi wakil bupati. Nah kebetulan memang dari KT ambo biasa hidup di masyarakat dan banyak beraktivitas. Jadi memang banyak sekali mengalir aja. Jadi sehingga ketika dapat amanah berbagai macam tinggal mengarajuan saja. Kalau dari dari SMP, SMA ambo lebih banyak memang bergelut di kegiatan olahraga. Duo pertama sekali. Sebenarnya bukan hanya duo, tapi agak dominan duo. Pertama basket. Pernah sempat nama SMA 2 Bukit Tinggi sempat dapat juara 1 untuk Sumatera Barat bagian utara dulu zaman. Yang kedua sepak bola. Jadi memang gadang di lapangan bola. Terutama di lapangan Kayu Gadih di Jambuaya. 6 hari dalam seminggu. 3 hari Jose Roja, 3 hari Jovi Rugo Putra, sehingga dek main Jovi Rugo Putra sempat masuk di PSKB. 3 hari Jose Roja. Jadi dulu Senin, Rabu, Sabtu itu latihan Jovi Rugo Putra, Selasa, Jumat, Minggu latihan Jose Roja. Dek main Jose Roja sempat lo main di PSKA. Jadi dua-duanya kok. Pas kuliah memang semakin mungkin karena dari ketek dibiasakan berbagai kegiatan ekstra digeluti. Terutama sekali tentu berhubungan dengan masalah bidang-bidang keislaman. Di skala jurusan, ambo sempat jadi ketua mahasiswa Islam Teknik Industri di ITB. Kalau di ITB yang dominan jurusan bukan fakultas.
Nah, yang selalu muncul pasti jurusan. Fakultas itu koordinatif aja. Kalau di universitas itu kan fakultas sebenarnya. Kemudian juga aktif di Gamais, ya, keluarga mahasiswa Islam ITB, dan memang basisnya di Salman. Itu lebih banyak menangani masalah dari dulu pembinaan dan pengkaderan. Kemudian untuk skop Sumatera Urang Minang, kita pun membangun dulu namanya Persatuan Pelajar Mahasiswa Minang Bandung. Itu masuk sama-sama wali kota Payakumbuh kini, Pak Rizal Falevi. Kerja kita apa dulu? Setiap libur panjang bekerja sama dengan kawan-kawan IPB, UNAN, IKIP melakukan kegiatan bina remaja. Karena liburan panjang dulu tu sampai 3 bulan. Kita datang ke SMA di seluruh Sumatera Barat untuk melakukan pembinaan bagi pelajar-pelajar. Itulah bina remaja gitu. Yang mana banyak rata-rata alumni bina remaja itu yang banyak aktifnya di kampus, di kegiatan-kegiatan dakwah kampus. Termasuk gua wali kota Padang itu juga termasuk aktif di bina remaja. Wali kota Payakumbuh waktu kami sama-sama di ITB tinggal di itu P2M2B, pemuda pelajar mahasiswa Minang Bandung. Di samping itu pun kami, dengan beberapa kawan mahasiswa ITB, mahasiswa Unpad, kita mendirikan yayasan namanya Lembaga Ekonomi Teknik Manajemen dan Ekonomi Islam, LETMI Islam. Kegiatannya lebih banyak mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi aktivis-aktivis dakwah, aktivis-aktivis kampus. Nah, mulai dari pelatihan kewirausahaan yang kita adakan, termasuk tanduk istilahnya juga ada MBA kilat. Nah, jadi manajemen bisnis dan administrasi kilat 2 hari 3 hari. Nah, itu kira-kira kegiatan-kegiatannya. Nah, termasuk dulu pun Namo pernah aktif di mahasiswa pencinta alam. Jadi, Mapala, sejenis Mapala. Cukup banyak pengalaman. Menarik. Aduh, pengalaman kawan-kawan lah sempat cameh memang, sampai dia mengomentari mudah-mudahan besok bersuah mayatnya. Pernah nggak lah? Itu lebih tepat di Pulau Prajurit di Selat Sunda. Kalau memang ambo melewati jalur dan keliru sebenarnya, nah dicari orang lah sampai jam 2 malam nak bersuah. Kiranya balik surang. Besok pagi diajak balik pakai perahu menceliak jalur. Kiranya bersuah. Wih, nak nyangkul untuk ikut jalurnya tu. Jadi Mapala dan segala macam. Kemudian termasuk pulang Padang, jadi dosen, dapat tugas, dapat diminta oleh kawan-kawan untuk menjadi koordinator dompet duafa di Sumatera Barat. Nah, kalau dompet duafa orientasi utama memang judulnya bukan beasiswa tapi bea studi. Bedanya kalau beasiswa aku dan biaya siswanya. Kalau bea studi dan biaya itu studinya. Jadi untuk orang-orang duafa, untuk tahap pertama di UNAN itu betul-betul diseleksi dengan ketat waktu itu. Dan disebut bea studi bukan hanya di strategi beasiswa, bukan. Jadi uang sekolahnya ditanggung, kemudian uang belanjanya ditanggung, disiapkan asramanya, kemudiannya diberi pembekalan, diberi pembinaan. Alhamdulillah, atau setiap tahun biasanya sekian puluh orang, baik yang laki-laki dan perempuan, dan lah cukup banyak nan bagus jadi orang. Dan nampak salah satu kan kini dan agak rutin je komunikasi jombo yang di Kajati, yang rajin tu untuk baca lihat di Facebooknya pesan-pesan yang disampaikan bagus-bagus gitu. Tuh kemudian termasuk ketika terjadi gempa tsunami di Aceh, dibuatlah sebuah komite, karena kan diprediksi gempa itu akan berturut-turut, bahkan ada megatrust ya sampai 8,1 diprediksi. Nah, kalau dibentuklah ada Komite Kemanusiaan Indonesia
yang waktu itu ketua nasionalnya adalah Pak Suripto, mantan Sekjen Departemen Kehutanan dan mantan anggota DPR RI. Nah kebetulan untuk Sumatera Barat, ambo jadi Sekum Sumatera Barat, Komite Kemanusiaan Indonesia. Awal memang kita termasuk intensif di Aceh, termasuk sudah kan banyak runtutan dari bencana-bencana alam. Itu kalau dari sisi organisasi sosial dan kemanusiaan. Di samping itu kalau organisasi dakwah keislaman pasti banyak. Dulu di IKADI Sumbar, Ikatan Dai Sumatera Barat, ambo pun pernah diberi amanah untuk mengepalai bidang pendidikan dan diklat. Kenapa di bidang pembinaan pendidikan dan diklat? Nah waktu di ITB, di Gamais pun di bidang itu, karena mungkin ada kecenderungan. Dan termasuk kelanjutan dari itu, ambo pun menjadi pendiri dan direktur cabangnya Trasco untuk di Padang. Itu sebelum jadi ketua partai. Trasco memang kan radionya training lah. Memberikan motivasi. Nah, training banyak sisi sebenarnya. Sebenarnya konsep dari kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, itu sebenarnya asalnya dari konsepnya di Trasco dari pusat. Kini alhamdulillah itulah jadi familiar banyak orang, bahkan banyak nang ngutip tuh. Kalau mau lihat Kemenak pun ngutip itu. Karena yang jadi di Jakarta tuh yang pendiri dan direkturnya Pak Bowo ya. Sudah menularkan ke banyak sisi. Kemudian kegiatan yang lain termasuk sesudah ambo di DPRD provinsi, karena jadi pimpinan DPRD. Kalau di DPRD provinsi waktu itu pimpinan itu dapat tugas masing-masing mengkoordinir komisi. Ambo dapat tugas 5 tahun mengkoordinir komisi 2. Semua urusan komisi 2 urusannya dengan ambo tuh. Beda kalau macam lihat di kabupaten kan enggak. Kalau di provinsi itu jaleh. Seluruh urusan komisi 2 pasti jambu urusannya. Bidang ekonomi dan keuangan. Nah, dia agak intensif. Nah, salah satu dari sektor utama di Sumatera Barat adalah sektor pertanian. Jadi 56% masyarakat Sumatera Barat itu bergerak di sektor pertanian dalam arti luas. Makanya otomatis sebagai menjalankan tugas di DPRD, banyak kelompok-kelompok pertanian perikanan di dapil, karena dapil Lambo Padang itu lebih banyak dari Padang. Nah, banyak advokasi pembinaan yang diminta, akhirnya mau diangkat jadi pembina forum budidaya ikan di Kota Padang. Kalau paling banyak di Kota Padang itu daerah Sungai Bange. Termasuk pemuda-pemuda anak-anak nagari yang awalnya bermula dari Solo dan Padang. Jadi karena beberapa aktivitas mereka yang produktif waktu itu kita backup, itu bantu, termasuk pedagang buah keliling segala macam. Akhirnya jadi intensif. Dan bahkan sampai kini malun dicabut, ambo diminta aja di pembina di Forum Anak Nagari Sumatera Barat. Kalau ketua umumnya orang Solo tuh, ada tua-tua ya. Kemudian termasuk di pengurus wilayah Muhammadiyah pun pernah diminta masuk dari bagian majelis hikmahnya tingkat provinsi ya. Dan di berbagai aktivitas yang lain. Jadi baik kegiatan organisasi olahraga, sosial masyarakat, pertanian, kemudian kewirausahaan, dakwah apalagi, pendidikan, termasuk dulu pernah mendirikan jadi pembina yayasan SDIT Buah Hati, coba membangun sekolah Islam terpadu yang murah meriah berbasis di masjid. Tapi alhamdulillah prestasinya pun sempat yang termasuk yang terbaik di Padang Utara lah gitu. Dengan murah meriah. Awalnya uang sekolah bebas.
Makasih bebas kok terserah barak nih. Tapi lama-lama mungkin sesuai perkembangan gini, amun ndak banyak ndak aktif di internet. Jadi beranjak dari berbagai aktivitas yang dilakukan, sehingga bagi yang pribadi apapun kegiatan, apapun tugasnya mengalir saja. Rumusnya sederhana sih. Di mana bisa awak maksimal memberikan manfaat bagi orang banyak, disitulah nilai gitu. Itu kira-kira sebagai gambaran perjalanan hidup. Jadi ambo hidup itu mengalir saja. Jadi tidak rumit-rumit. Yang penting keberadaan awak bisa maksimal memberikan manfaat kepada orang banyak. Itulah nilai kita sebagai manusia. Tengah-tengah masyarakat, baik untuk masyarakat secara keseluruhan maupun dalam sisi pemerintahan. Nah, oleh karena itulah untuk ada sebuah prinsip, bukan prinsip kali ya, tapi menjadi konsep bagi ambo berpikir dalam membicarakan pembangunan. Nah, jadi setelah kita pelajari dari berbagai pengalaman, kita bicara sekolah pengalaman organisasi itu kan sebenarnya cerminan dari akumulasi yang membangun karakter, membangun pola pikir, membangun mindset. Karena sangat banyak berpengaruh. Kita aktif di organisasi keislaman, organisasi dakwah, pasti mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi mindset.